Nah, cuman di sini kan akhirnya timbul pertanyaan bahwa kalau misalnya setiap agama itu meyakinin surganya mereka masing-masing, kan bisa jadi ada beda-beda surga. Terus kemudian dasar apa yang menjadi sebuah keyakinan kalau secara Islam untuk surga orang-orang Muslim? Karena aku kan pernah baca tuh dalam satu bacaan itu tentang bagaimana eh, perbincangan antara Nabi Muhammad dengan sahabatnya ketika bicarakan tentang bahwa Nabi Muhammad itu pasti akan diterima di surga. Sahabatnya berkata kira-kira seperti itu. Tapi Nabi Muhammad bilang bahwa dia pun tidak tahu karena itu hak prerogatif daripada Allah itu sendiri. Saya nggak tahu nih, tolong luruskan ini. Jadi pandangan tentang surganya ini jadi seperti apa gitu? Eh, kita batasi bahasan dulu tentang surga ya. Ya. Surga itu janji yang akan diberikan oleh Tuhan Allah kepada orang yang patuh. Nah, yang akan nanti dihuni di kehidupan akhirat. Ya. Kalau untuk teman-teman yang Yahudi, Nasrani, Muslim ini tidak asing. Dunia akan dilalui, kita akan meninggal semua, kita akan menuju ke akhirat. Nah, di sana ada surga atau ada neraka, gitulah. Apa yang kita buat di sini, kalau baik kita akan dapat untuk ke surga sana, kalau kita berbuat buruk kita akan masuk ke hukuman neraka, kan gitu. Itu batasan bahasan dulu, ya kan gitu. Kalau masalah berbeda-beda, setiap agama memandang surga, saya tidak tahu apakah itu berbeda atau tidak. Tapi saya punya keyakinan, sebenarnya surga yang dimaksud adalah satu. Ya kan? Saya yakin sama. Karena itu adalah surga balasan yang akan diberikan bagi orang yang patuh. Kan begitu lingkup bahasannya ya. Nah, cuman memang yang berbeda adalah cara untuk sampai ke sana. Masing-masing punya keyakinan. Nah, yang Yahudi mengatakan cara masuk ke sana harus Yahudi. Yang Nasrani mengatakan harus Nasrani. Yang Islam mengatakan harus Islam. Nah, ini tinggal keyakinan. Lalu bagaimana sikap kita? Anggaplah saya seorang sosok manusia, saya bingung memilih yang mana. Allah kan memberikan kita akal, memberikan hati nurani untuk berpikir, hati nurani untuk mencerna. Kita pelajari aja. Ya. Kita pelajari, kita lihat, kemudian kita sambil meminta petunjuk kepada Allah itu sendiri. Tuhan, Allah tolong berikan petunjuk saya. Mana yang benar? Gitu kan? Pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW itu paman beliau sendiri, namanya Hamzah. Oke. Nah, Hamzah ini pernah mendapat informasi. Ini kisah beliau. Saya suka dengar kisah soal Iya. Jadi dia waktu itu Hamzah lagi berburu di luar kota Mekah. Terus ada satu tokoh Quraisy di Mekah mencaci maki Nabi Muhammad. Tidak disebutin dalam buku sejarah seperti apa ucapan caciannya, tapi ada cacian gitu. Nah, karena sudah tidak layak cacian itu, tidak pantas gitu. Ada satu orang keluar dari kota Mekah mencari mana Hamzah. Marah. Begitu ketemu, dia mengatakan, wahai Hamzah, apa kau sudah tahu ponakanmu Muhammad sedang dicaci maki di depan Ka'bah? Dia bilang, saya tidak tahu. Siapa yang mencaci makinya? Disebutlah namanya. Waktu itu yang mencaci maki adalah Abu Hakam atau Abu Jahal namanya. Hamzah datang, kemudian Hamzah langsung marah dan mengatakan, apakah engkau mencaci maki keponakanku Muhammad sementara aku di agamanya? Padahal waktu itu Hamzah belum masuk Islam. Oke. Dia tidak tahu kenapa dia ucapkan itu. Kemudian dia pun marah sambil memukul kepala si Abu Jahal ini. Setelah itu Abu Jahal pun minta maaf dan berpisahlah mereka. Tapi Hamzah ini pulang ke rumah dalam buku-buku sejarah, dia mulai merenung. Kenapa tadi saya mengucapkan saya di agama Muhammad? Padahal saya ini bukan agama Muhammad. Apa yang harus saya lakukan? Malam itu dia bingung. Apakah saya harus kembali kepada komunitas Quraisy mengatakan, saya bukan agama Muhammad loh, tadi saya ketelepasan ngomong. Atau, saya benar nih. Maka malam itu dia berdoa sendiri. Dia minta petunjuk, ya Allah, tunjukkan mana yang benar. Kalau agama Muhammad benar, buatlah saya yakin dengan hati saya. Kalau tidak, mudahkan saya untuk mendapatkan solusi dari perkataan yang sudah saya ucapkan itu. Nah, dia tiba pagi hari dalam kondisi hatinya merasa tenang. Maka dia pun akhirnya masuk Islam. Nah, seperti jadi maksudnya kita ambil satu benang merah di sini tentang masalah kalau dia pun berada di satu posisi. Saya nggak tahu ini harus pilih yang mana. Oke, dia tinggal antara dia sama Tuhannya. Dia mohon petunjuk gitu. Supaya Tuhannya akan memberikan petunjuk. Gitu. Ustadz, misalnya saya nih berdoa malam. Tiba-tiba petunjuk saya itu mengarah ke Kristen.
apakah itu menjadi sebuah kesalahan atau itu menjadi sebuah hubungan pribadi saya, private saya, antara saya dengan Allah yang kita sama-sama setuju satu? Saya sih tidak tahu kalau itu sebagai sebuah jawaban, tapi kalau kita sudah minta dengan tulus ya, tanpa ada unsur campur tangan dari pihak manapun. Lain-lain ya. Betul-betul saya ini murni sendiri antara hati saya dengan Tuhan, memohon, tolong berikan saya petunjuk. Saya yakin akan diarahkan kepada yang paling benar. Iya. Saya yakin itu. Iya. Nah, terlepas daripada itu, oh hati saya lebih senang sama Nasrani atau sama Islam. Saya tidak bahas itunya. Iya. Saya sedang membahas, saya sangat yakin Allah itu Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Dia menggantikan siang malam, dia menurunkan hujan, dia menciptakan semua manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan dia cuma satu. Dia itu Esa. Dan dia sifatnya maha mendengar, maha mengetahui gitu kan. Makanya kita diajar dalam agama kita kan masing-masing pun doa. Nah doa itu berarti kita kayak komunikasi berdua gitu loh sama Tuhan. Nah itu kalau itu betul-betul diikuti dengan hati nurani yang benar, saya yakin akan diberikan petunjuk yang benar. Dan itu masing-masing kembali ke diri masing-masing. Iya, cuman memang jangan kita berdoa dalam kondisi ada campur tangan pihak ketiga atau pemikiran-pemikiran yang lain. Iya. Kayak misalnya saya minta petunjuk, tapi sebenarnya sih saya berharap ini, misal. Itu berarti kita seperti, kalaupun ada petunjuk nanti kita kayak nolak, karena kita dasarnya mau yang A, tapi sebenarnya yang datang B. Iya. Ya, udah biarin aja plong. Kalau dalam Islam itu ada namanya istikharah. Istikharah saya pernah dengar. Ya, istikharah itu kita kayak, itu jalan pintas doa. Kalau misalnya ada seorang muslim mau menikah dengan, atau kalau wanita ada yang melamar misalnya, atau dia mau bisnis sama seseorang, dia mau pindah kota, mau pindah profesi misalnya. Nah, itu dia kalau bingung, mau ambil yang mana nih? Dua-duanya baik nih. Seorang wanita dilamar oleh dua laki-laki, A dan B, dua-duanya baik. Ditawarkan untuk kerja di dua tempat, dua-duanya baik. Gajinya sama, kualitasnya sama.